Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ini adalah episode keempat belajar Android. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sudah menggunakan aplikasi Android Studio. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah sudah menginstal aplikasi Android Studio-nya? Bagi teman-teman yang belum menginstal, segeralah menginstal. Dan nanti kita akan belajar bersama menggunakan aplikasi Android Studio. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang membuat desain aplikasi Android menggunakan constraint layout di Android Studio. Oke, kita akan mulai. Di sini sudah saya sediakan mockup sederhana yang nantinya akan saya desain menggunakan aplikasi Android Studio. Jadi aplikasi kita nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Langkah pertama langsung saja yaitu membuka aplikasi Android Studio. Setelah aplikasi Android Studio terbuka, saya akan memilih Start a New Android Studio Project. Artinya saya akan membuat project Android Studio baru, teman-teman. Selanjutnya akan muncul halaman Select a Project Template. Di sini kita disuruh untuk memilih template mana yang akan kita pakai untuk aplikasi kita. Saya akan memilih Empty Activity. Saya klik Next. Lalu akan muncul halaman Configure Your Project. Di sini kita akan mengkonfigurasi project Android Studio kita. Pertama, saya akan memberi nama dulu Project Layout. Di bawah name itu ada paket name. Itu adalah paket dari aplikasi Android yang akan kita buat. Ini biasanya muncul sebagai link ketika kita ngupload aplikasi kita di Google Play, teman-teman. Terus bawahnya lagi adalah Save Location. Save Location ini adalah lokasi di mana kita menyimpan project Android Studio kita. Di bawahnya lagi Language. Language ini adalah bahasa pemrograman yang akan kita gunakan dalam membuat aplikasi Android. Di sini saya memilih Java. Selain Java juga ada Kotlin. Setelah language, di bawahnya adalah minimum SDK. Minimum SDK adalah minimum versi Android yang nantinya bisa menjalankan aplikasi kita. Di sini defaultnya API 19 Android 4.4 KitKat. Artinya versi Android di bawah KitKat tidak dapat menggunakan aplikasi atau menjalankan aplikasi kita. Begitu teman-teman. Saya akan langsung klik finish. Tunggu sampai proses gradling atau pembuatan project aplikasi Android oleh Android Studio selesai. Tandanya ada di bawah ini nih. Dia kalau masih muter-muter atau masih ada status barnya seperti ini, berarti Android Studio ini masih proses. Jangan diotak-atik dulu. Tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, gradling projectnya udah selesai dan yang pertama muncul adalah halaman file mainActivity.java dan activity-main.xml. Ini mainActivity.java adalah tempat kita untuk membuat controllernya dari aplikasi Android. Jadi kita bisa menaruh fungsi-fungsi di sini dengan bahasa pemrograman Java. Sedangkan activity-main.xml ini adalah tempat kita untuk mendesain dari tampilan aplikasi Android yang akan kita bikin. Pada activity-main.xml ada dua jenis metode yang dapat kita pilih dalam mendesain aplikasi Android. Pertama adalah menggunakan desain ini, jadi nanti tinggal di drag and drop aja si elemen-elemen yang kita butuhkan untuk dalam desain. Atau dengan cara
menulis kode program menggunakan bahasa XML teman-teman. Kalau saya biasanya lebih cenderung menggunakan desain saja, jadi tinggal drag and drop lebih gampang. Dan saya di sini akan memberikan contoh menggunakan desain saja. Begitu teman-teman. Namun sebelum kita mulai beraktivitas menggunakan aplikasi Android Studio ini, saya sarankan untuk mencoba menjalankan aplikasi sebelum kita lakukan perubahan apapun. Ini untuk mengetes saja bahwa proses gradling dan proses pembuatan project itu tidak ada masalah. Karena kadang terjadi masalah, misalnya ketika internetnya tidak stabil, maka proses gradlingnya tidak sempurna. Begitu teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjalankan aplikasi ini menggunakan emulator yang ada di laptop saya. Nah, ini aplikasi sudah jalan. Project name-nya adalah project layout dengan tampilan seperti ini, belum saya ubah sama sekali. Kalau aplikasi ini jalan, berarti Gradle-nya atau proses pembuatan projectnya itu sudah tidak ada masalah. Baru kita bisa melanjutkan proses atau aktivitas di Android Studio. Biasanya sebelum melakukan coding menggunakan bahasa pemrograman Java pada file main activity.java ini, saya terlebih dahulu akan mendesain aplikasi dulu pada file activity main.xml ini. Kenapa? Karena apa yang akan kita tulis di file main activity.java ini ada hubungannya dengan tampilan yang akan kita bikin pada file activity main.xml. Begitu teman-teman. Langsung saja kita desain. Langkah pertama akan saya hapus dulu defaultnya hello world ini. Kata hello world ini akan saya hapus dulu. Setelah saya hapus, tampilan ini akan menjadi kosong. Setelah itu baru kita akan dapat mendesain aplikasi yang akan kita buat teman-teman. Saya lihat dulu mockupnya tadi seperti apa. Oke, kita akan membuat tampilan seperti ini. Pertama, saya akan nulis profil di sini menggunakan text view. Jadi prosesnya hanya drag and drop aja teman-teman. Saya akan ganti teksnya menjadi profile. Kita cari di sini teks profile. Oke. Yang kedua adalah foto. Nah, di bagian foto ini kita menggunakan file dari luar. Jadi tidak ada foto saya ini ada di Android Studio. Jadi harus kita masukkan dulu. Bagaimana cara memasukkannya? Kita copy aja file fotonya. Kita masukkan pada res drawable teman-teman. Kita paste di sini aja. Masuk drawable biasa aja. Oke, ini foto sudah masuk di Android Studio, bisa kita gunakan. Langkah berikutnya, foto itu akan kita tampilkan pada image view. Image view ini akan saya drag, masukin ke layout. Baru kita akan nyari ini foto. Kita klik aja. Oke, otomatis dia akan muncul di sini. Kalau terlalu besar, teman-teman bisa mengaturnya di sini. Di bagian kanan, teman-teman bisa cari layout width dan layout height. Kita isi aja berapa kira-kira, misalnya 100 kali 100. Nah, 150 deh. Jangan lupa di belakang angka 150 ini harus ada dp-nya, desi pixel. Jadi 1 desi itu ada berapa pixel. Begitu teman-teman. Ini udah mirip dengan yang tadi. Terus saya akan coba jalankan apakah desain layout ini akan sama dengan yang muncul di aplikasi Android. Setelah saya jalankan aplikasinya, ternyata antara desain yang saya buat dengan desain aplikasi pada saat running itu tidak sama teman-teman. Kenapa? Karena kita belum mengatur sumbu-sumbu dari elemen yang kita desain ini. Misalnya ini
ini belum memiliki sumbu kanan kiri atas bawah yang harusnya sebagai patokannya di mana dia diletakkan, teman-teman. Caranya bagaimana? Cukup gampang, kita tinggal drag aja dari sini. Simbol bulat ini kita drag ke atas agar dia punya sumbu ke atas. Jadi sumbu Y-nya dia tergantung pada bagian atas dari tampilan Android. Terus kanan kiri sebagai sumbu X. Nah, kalau kita mau menaruh text view profile ini di tengah, kita harus menarik kanan kiri. Dia akan di tengah, teman-teman. Kita coba jalankan lagi, teman-teman. Ini udah jalan. Nah, text view profile ini sudah benar ada di tengah, namun fotonya belum. Nah, kita sekarang mengatur fotonya sama seperti saat kita mengatur text view profile di atasnya. Kita taruh sumbunya di bawahnya profile karena dia lokasinya ada di bawahnya profile foto ini. Kanan kiri juga kita taruh sama karena foto ini mau kita taruh di tengah. Oke, kalau kita rasa terlalu mepet antara foto dengan text view ini, kita kasih jarak. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sebelah kanan ada ini, ada margin. Kita taruh kasih 16 misalnya. Nah, kita jalankan lagi. Oke teman-teman, ini udah sama antara desain yang saya buat di Android Studio dengan desain aplikasi yang sudah dijalankan. Begitu. Yang penting pada desain di Android Studio, elemennya harus mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Dia harus punya patokan di mana dia harus ditempatkan. Begitu teman-teman. Kalau cuma drag and drop saja tanpa kita naruh patokannya, dia tetap akan berada di pojok kiri bagian atas. Begitu teman. Selanjutnya saya akan meneruskan menulis nama di sini sesuai dengan mockup yang tadi dibuat. Ini sama, dia berada di tengah. Drag and drop aja kalau mau pengen di tengah. Kita kasih jarak seperti tadi. Kita tulis nama saya. Nah, ini sudah, ini pasti juga seperti tadi ada di tengah. Nah, kita akan mengubah warna teks ini menjadi hitam. Ini kan tidak hitam, agak grey gimana gitu ya teman-teman. Saya akan ubah menjadi hitam. Caranya bagaimana? Tetap di bagian kanan ini ada tulisan text color. Kita ubah jadi hitam. Caranya klik sebelah kanannya. Nah, kita bisa memilih warna yang mau kita gunakan. Kita cari yang hitam. Black. Oke. Dia akan berubah menjadi hitam. Misalnya kurang tebal, kita ada text style. Kita bisa gunakan bold di sini. Oke teman-teman, ini udah antara judul, foto, dan nama. Selanjutnya, desain selanjutnya adalah di sebelah kiri ada pekerjaan dan Instagram. Sebelah kiri ini ada pekerjaan. Saya tulis dulu, saya ubah dulu teksnya. Pekerjaan. Terus nama pekerjaannya di bawah sebelah kanannya. Misalnya YouTuber. Di bawahnya lagi ada Instagram. Instagramnya apa ya? Misalnya saya ketik aja Instagram/DSU. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal mengatur sumbu-sumbu antara elemen-elemen yang baru saja kita tambahkan.
Pertama pekerjaan, atas ini akan disumbukan kemana? Kita taruh di bawahnya nama. Oke. Terus untuk sumbu X nya sebelah kiri kita tarik ke samping mentok. Jadi dia bersumbu pada tampilan aplikasi. Kok misalnya ini terlalu mepet ke atas dan ini terlalu mepet ke samping, kita bisa atur di sebelah kanan ini. Misalnya kita jadi 16, ini bawa sebelah kirinya juga jadi 16. Oke, ini udah. Terus YouTubers ini taruh sini. YouTubers ini kita sumbukan ke bawahnya tulisan pekerjaan atau teks view pekerjaan. Terus sebelah kirinya kita sumbukan sama dengan ini. Dia akan sejajar karena kita cuma narik. Dia akan sejajar karena kita cuma narik aja kan. Terus kita bisa ngubah di bagian kanan ini. Kita left marginnya kita ganti menjadi 16. Begitu teman-teman. Terus Instagram, tarik mentok, ini jadi 16. Atasnya jadi 16. Ininya isiannya alamat Instagramnya, mentok lagi. Ini biar nggak usah 16. Coba kita jalankan ya teman-teman. Nah, ini sudah jalan, udah sesuai dengan apa yang kita desain di aplikasi Android Studio. Desain selanjutnya adalah kita menambahkan tombol tidak suka dan suka di bawahnya. Pertama, tombol yaitu tombol suka di sebelah kanan. Ini saya ganti dulu teksnya jadi suka. Terus background warnanya akan saya ubah jadi background. Dicari aja di sini. Jadi hijau misalnya ya. Hijau, green. Color ya. Color green. Oke, kita pakai yang ada dulu aja. Oke, ini sudah berubah warna jadi hijau, tapi tulisannya masih hitam. Sedangkan di mockup tulisannya adalah putih. Kita ubah jadi putih. Text colornya kita ubah jadi putih, teman-teman. Text color, coba cari di sini. Text color kita ubah jadi putih. White. Nah, ini udah jadi putih. Kita tarik sebelah kanan. Kita tambah tombol satu lagi, yaitu tombol tidak suka. Kita kasih nama tidak suka di sini. Tidak suka. Setelah itu sama seperti tombol sebelumnya, tombol suka. Text colornya kita ubah jadi white. Terus backgroundnya kita ubah jadi merah. Backgroundnya jadi red. Teman-teman juga langsung bisa ngetik di sini ya, tanpa harus mencari seperti tadi. Oke, ini udah ada dua tombol, suka dan tidak suka. Bagaimana mengatur agar tombol ini seimbang kanan kiri? Jadikan satu tombol menjadi sumbu. Kita ambillah yang sebelah kiri, misalnya yang menjadi sumbu adalah tombol yang tidak suka. Kita sumbukan dulu dia ke atasnya. Kita atur margin topnya. Misalnya ini juga kita bisa tulis sih. Misalnya 100 ya. Oke, dia bawahnya 100 dp. Kita sumbukan sebelah kiri tombol tidak suka ke bagian kiri dari tampilan atau dari layout. Setelah itu kita sumbukan tombol suka ke tombol tidak suka bagian atas biar dia sejajar. Setelah itu di sebelah kanan tombol suka ini kita sumbukan ke sini, ke sebelah kanan dari layout. Bagaimana membuat dua tombol ini menjadi center kanan kiri sedangkan dia berada pada sumbu J yang sama? Caranya kita cari
elemen yang ada di view ini yang letaknya ada di tengah. Misalnya ini foto atau profil ini kan ada di tengah, kita bisa sumbuhkan ke situ. Kita sumbuhkan ke sini. Ini juga kita sumbuhkan di bagian sini. Begitu teman-teman. Otomatis dia akan proper center ada di tengah dua tombol ini. Jadi jarak antara ini dan ini sama. Kalau misalnya ini terlalu jauh, kita bisa menambahkan lagi di sini. Atau kita ubah sumbunya jadi yang sebelah sini. Kita ubah sumbu yang ini sumbunya jadi sebelah sini. Ya, begitu teman-teman. Selanjutnya kita coba running aja. Kita jalankan aplikasi kita ini. Oke teman-teman, ini udah jalan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Dan ini gampangnya menggunakan fitur dari Android Studio untuk mengatur layout. Jadi layoutnya tinggal drag and drop saja tanpa kita harus coding lagi. Selanjutnya nanti kita codingnya ada di bagian Java-nya. Oke teman-teman, sampai di sini contoh pembuatan desain aplikasi Android menggunakan constraint layout di Android Studio. Untuk selanjutnya silakan teman-teman explore sendiri, bereksperimen sendiri untuk menciptakan atau untuk membuat desain yang menarik. Karena pada dasarnya aplikasi yang bagus itu juga tampilannya harus menarik. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.